Oke, selamat pagi. Jadi di video yang ini akan bahas materi selanjutnya karena di video yang kemarin-kemarin sudah bahas tentang 6 rumus yang ada, sekarang kita lanjut lagi. Nah, ini membahas tentang gimana sih kalau misalnya yang dicari itu bukan F, P, atau A. Karena dari rumus kemarin ya yang kita pindah-pindahkan hanya kalau nggak F, ya P, kalau nggak P, ya A gitu kan. Nah, sekarang gimana kalau I dengan N-nya yang tidak diketahui? Nah, ini ada contoh soalnya. Seseorang meminjam uang sebanyak 500.000, sekarang dia pinjam uangnya, jadi itu termasuk P, sebentar, P-nya 500.000. Lalu dikatakan bahwa 500.000 pada waktu sekarang, berarti jelas ya ada keterangan sekarang. Dan harus membayar kembali 1 juta sesudah 9 tahun. Jadi nanti 9 tahun kemudian harus bayar 1 juta. Nah itu berarti future-nya, nilai masa depannya itu 1 juta. Setelah 9 tahun kemudian. Yang ditanya apa? Berapa sih tingkat suku bunganya? Nah, I-nya yang kita mau cari. Di antara ke-6 rumus itu kan nggak ada I. Tapi kita perhatikan, di sini itu ada simbol P dan F. Jadi di antara ke-6 rumus itu silakan kalian pilih aja yang ada P dengan F-nya yang mana. Jadi kalau misalnya saya lihat dari rumus yang ke-6 ya. Ke-6 ini capital recovery factor itu adanya A dengan P. A dengan P. Ini kan P dengan F, jangan ya. Berarti karena nggak ada A-nya, annuity-nya nggak ada. Kalau rumus yang ini juga A dengan P juga. Nah ini discount factor itu P dengan F boleh pakai rumus discount factor. Cuma karena saya mau jelaskan contoh yang tadi itu dia bukan pakai discount factor, tapi temennya discount factor. Jadi kita lihat yang ini sinking fund factor itu A dengan F nggak cocok juga karena ada A-nya, annuity-nya. Yang ini juga A dengan F juga yang kedua. Compounding factor. Nah, terus yang ini, kalau yang ini kan compounding factor for 1 per annum. Nah, kalau yang ini lebih cocok karena compounding factor aja. Rumusnya itu F sama dengan P aja. Jadi ada F, ada P. Nah, di rumus yang tadi kita juga pakai compounding factor. Di PowerPoint yang tadi itu juga pakai compounding factor. Jadi di sini kita pakai compounding factor aja. F sama dengan P 1 plus I pangkat N. Nah, ini kita perhatikan rumus yang tadi lagi ya. Nah, sebenarnya dia pakai rumus ini. Nah, kita perhatikan. Kita kan mau cari I-nya ya. Karena mau cari I-nya, kita pindah ruaskan P-nya. Kemarin sudah saya jelaskan juga, ini sebenarnya ada kali di sininya. Nah, jadi kalau kita pindah ruaskan P ini ke sebelah sana, ingat cara pindah ruas yang paling cepat itu adalah dibagi. Jadi kali kebalikannya dibagi. Jadi kita bagi F bagi P sama dengan berarti karena P-nya sudah kita pindahkan ke sebelah, ini tinggal 1 plus I pangkat N. Nah, nilai future-nya berapa? Oh, future-nya 1 juta. Ya udah kita tulis 1 juta di sini. Per present-nya berapa? 500.000. Nah, nanti nilai ini tinggal 1 plus I pangkat N gitu ya. Nah, ini tinggal kita bagi aja 1 juta bagi 500.000. Dapatnya 2 ya berarti ya. 1 plus I pangkat N. Nah, sebenarnya ini juga bisa kita tunggu N-nya tadi berapa? 9. Nah, ini saya masukkan dulu deh N-nya 9. Nah, kita masukkan N-nya 9. Nah, kalau sudah sampai di sini, sebenarnya ini mengharuskan kita menggunakan tabel bunga. Kalau misalnya kalian kuliahnya offline, itu nanti akan dibagikan karena tabel bunganya itu diambilnya dari buku. Jadi difotokopi lebih mudah kan. Cuma karena offline, susah juga sebenarnya bisa difoto dan dikirim. Cuma kalau bagi saya sendiri, kan ada alternatif lain. Sebenarnya bisa dengan cara pindah ruas. Jadi saya lebih prefer ke pindah ruas daripada kalian menggunakan tabel bunga. Tapi di cara ini tetap diajarkan gimana kalau cara pakai tabel bunga. Jadi nanti nilainya 2 nih. Ini 2,00 artinya 2 ya. Nah, ini di sini dia ajarin pakai cara tabel bunga. Kita cari pada tabel baris ke N sama dengan 9. Jadi N-nya kan ke 9 ya. Nanti kita lihat tabel bunganya. Nih saya coba share dulu tabel bunganya. Nah, ini adalah contohnya ya. Nah, jadi kalau kalian perhatikan di bagian atasnya ada compounding factor, ada compounding factor for 1 per annum, ada sinking fund factor, discount factor, present worth bla bla bla. Nah, di sininya juga oh berarti ini 1%.
Terus di sininya ada tahunnya nih di tepi-tepinya. Ini adalah N-nya. Jadi kita perhatikan di papan tulis kita. N-nya adalah 9. Jadi kalian cari di urutan tahun ke-9, 1, 2, 3, 4, 5, oh 9, ini ya. Nah di tahun ke-9, kalian diminta untuk mencari angka yang mendekati 2. Jadi di tahun ke-9, kita cari angka yang mendekati 2. Oh di sini, di bunga 1%, di tingkat bunga 1%, N ke-9 itu nilai compounding factor, ingat kita pakai rumus compounding factor, nilai compounding factornya itu baru 1 komaan, 1,093. Kita maunya cari yang 2. Ingat ya, ini adalah tingkat suku bunganya, kita mulai dari yang 1, terus rumusnya kita pakai yang compounding factor, terus N-nya kita cari ke 9, ternyata baru 1 komaan, 1,0 malah. Nah, kita harus cari yang 2 nilainya. Karena di 1% nggak ada, kita coba cari di yang 2%. Nah, buka halaman selanjutnya yang 2%. Nah, ini 2% ya, ini saya udah coba cariin yang 2%. Nah, di 2% sama, ini rumus compounding factor. Cari lihat di bagian compounding factor, terus cari N-nya yang 9 tahun, urutannya ke 9, terus pakai compounding factor yang ini ya. Nah, ini baru 1,1-an. Padahal kita mau cari 2. Nah, karena yang ini belum dapat angka 2, jadi kita harus cari sampai angkanya mendekati 2. Cari terus, pilih terus. Nah, ini baru 2%. Kalau 2% nggak bisa, cari lagi di halaman selanjutnya yang 3%. 3% nggak ada, cari 4%, 5%, 6%, 7%. Cari terus sampai dapat angka nanti di bagian 9 ini angkanya mendekati 2. Harus cari sampai ketemu gitu ya. Nah, di sini saya sudah bantu carikan. Jadi kalian normalnya harus cari 3%, 4%, 5%, cuma saya nggak foto satu-satu. Ini langsung saya carikan yang 8% saja. Kita lihat di angka yang 8% ini ya. Rumusnya sama pakai compounding factor, terus kita lihat N-nya ke 9. Kalian perhatikan di sini angkanya sudah 1,9999. Nah, sebenarnya kalau kalian bisa lihat angka ke 9%, bunga ke 9%, angka 9-nya nih udah naik, udah 2 komaan. Jadi udah lebih dari 2, itu nggak boleh, kita harus carinya pasnya 2. Nah, di 8% yang paling mendekati angka 2 itu yang 8%. Makanya nanti I-nya itu adalah 8%. Kalau menggunakan tabel bunga, ketemu nih I-nya 8%. Kenapa 8%? Iya, karena di bunga 8% compounding factor-nya di tahun ke-9 mendekati 2 sama dengan hitungan kita tadi. Gitu. Jadi, kelebihan pakai, tabel ini adalah kita tinggal cari saja, tinggal cari angkanya tidak perlu hitung susah-susah. Nah, tapi kekurangannya adalah tabelnya, berarti kalian perlu tabel yang banyak. Karena ini kan ada 1%, ada tabel 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 8%. Ya ini untung 8%. Kalau misalnya persentasenya tinggi, misalnya 11-an, 20-an, kalian harus cari satu-satu gitu. Nah, kita coba pelajari cara lain. Gimana kalau misalnya kita tidak punya tabel bunga? Jadi kita kerjanya gimana? Nah, ada dijelasin juga di slide selanjutnya. Kita perhatikan. Nah, biasanya N dan I tidak semudah itu menemukannya dan sering harus kita menggunakan cara lain yaitu dengan cara interpolasi. Nah, sebelum masuk ke cara interpolasi, kita mau coba nih pakai menggunakan rumus yang ada tadi, kita mau cari I-nya berapa. Nah, sebenarnya ini bagi yang sudah terbiasa dengan matematika, ini kita sebenarnya bisa pindah ruas. Jadi seperti biasa, kalau kali pindah ruas jadi bagi, ini saya coba pakai cara matematis ya. Kalau kali jadi bagi, maka pangkat itu kalau kita pindah ruas itu jadi akar. Jadi sebenarnya kalian bisa coba cari akar 2 tapi akar 9-nya. Gitu. Jadi kalau nanti kalau 9-nya udah dipindahkan ke sana jadi akar 9 gitu, nanti di sini angkanya tinggal 1 plus I aja. Pangkatnya hilang karena udah kita pindahin ke sebelah. Nah, terus tinggal gunakan kalkulator aja. Jadi tinggal gunakan kalkulator saja. Nah, tergantung penggunaan kalkulatornya bisa atau enggak. Kalau saya itu berarti sebentar ya kita coba dulu. Akar 2. Oke, nah kalau di tempat saya menggunakan kalkulator. Oh, sebentar. Kameranya ini. Sebentar ya. Ups.
Nah, oke, kalau punya saya menggunakan kalkulator yang mereknya ini, mungkin punya kalian lebih canggih lah ya. Nah, kalau kalkulator yang ini, mau cari akar 9, itu biasanya saya tulis dulu 9-nya, tulis angka 9, terus saya gunakan simbol yang ini. Jadi di kalkulator kalian ada, nanti lihat aja, nggak tahu kelihatan atau enggak ya. Ini, ada tanda ini, yang kuning-kuning di atasnya, ini ada akar lalu X-nya. Jadi nanti saya tekan Shift, dan ini. Jadi simbolnya seperti itu. Baru nanti saya tekan angka 2. Karena dia akar 2 di dalamnya. Terus sama dengan, nah hasilnya dapat ini ya. Dapat 1,0800. Jadi saya catat di sini. Sebenarnya seperti biasa saya bilang kalau ketemu angka seperti ini jangan bulatkan. Cuma karena awal-awal jelasin kalau saya langsung hitung nanti kalian nggak paham. Makanya saya tulis dulu ya. Ini angkanya 1, kok satunya begini? 1,0800. Nah, masih ada 5 bla 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 blanya saya nggak ambil dulu ya. Sama dengan 1 plus I. Nah, kita perhatikan nih cara kerja selanjutnya gimana. Kita kan mau cari I-nya ya, kita mau cari I-nya. Jadi ini kurungnya saya pindahin aja karena akar pangkatnya juga udah hilang kan. Kita mau cari I. Jadi angka 1 ini kita pindahin ke sebelah, pindah ruas juga. Nah, jadi di dalam nanti di sini itu tinggal I saja. Nah, perhatikan tambah itu kebalikannya. Jadi kalau kali kebalikannya pindah ruas jadi bagi, pangkat pindah ruas kebalikannya jadi akar. Kalau misalnya tambah pindah ruas ya kebalikannya tambah jadi kurang. Jadi nanti ini angka 1,0800 ini, jadi kalau satunya saya ambil pindah ruas ke sebelah ya, tambah itu lawan katanya kurang. Jadi kurang, kurang berapa? Kurang ini. Satunya saya pindahin ke sebelah gitu. Angka 1 ini saya pindahkan ke sebelah, jadi di sini tinggal I saja. Nah, kalian kurangi aja 1,088 ini kurang 1 berapa? Oh ya udah hasilnya 0,0800 sama dengan I. Ingat, I-nya biasa kita buat dalam persentase. Persentase tinggal dikali 100 aja. Jadi kalau ini kalian kalikan 100, hasilnya jadi 8,00%. Atau kalau mau dibuat bagus ya udah jadi 8%, 0,00-nya dibuang aja. Jadi 8%. Nah, ini sebenarnya cara matematis pindah ruas juga bisa gitu ya. Nah, kita lihat lagi cara interpolasi yang diajarkan di PowerPoint. Misalkan dalam contoh di atas, jumlah itu dikembalikan sesudah 10 tahun. Maka tingkat bunga menjadi sebagai berikut. Ini kalau misalnya N-nya diganti. Kalau tadi kan N-nya 9, gimana kalau N-nya diganti jadi 10? Kita menggunakan cara interpolasi. Papan tulisnya saya hapus dulu ya, sebentar. Oke, nah ini sudah dihapus, N-nya kita masukkan 10. Nah, ketika tadi N-nya 9, kita ketemu angkanya pas 8%. Kalau N-nya kita ganti jadi 10, biasanya I-nya itu bukan lagi 8%, tapi akan jadi angka yang lain. Nah, kalau misalnya kita pakai cara pindah ruas tadi, ya harusnya coba ya saya pakai cara pindah ruas. Berarti kan ini bunganya N-nya 10 ya. Jadi saya pakai cara tadi deh. 10 akar dari 2, hasilnya sama 2. Lalu kurang 1 kali 100. Nah, kalau pakai cara pindah ruas tadi, saya dapatnya 7,177. Nah, sekarang kita pakai cara interpolasi. Cara interpolasi juga mengharuskan kalian ada tabelnya juga. Jadi sama, ini rumusnya ada P dengan F, jadi kita cari rumus P dengan F yang mana. Cuma karena kita menggunakan contoh yang ini, kita perhatikan dia menggunakan rumus compounding factor. Rumus compounding factor itu F sama dengan P 1 plus I pangkat N. Nah, kita masukkan lagi angka-angkanya seperti biasa sama persis seperti tadi. Mana ya tadi? Nah, ini ya. Oke, berarti kita mau cari sama I-nya, berarti kalian pindah ruaskan lagi. Ini artinya kali, ini pindah ruas, kali jadi bagi, jadi F bagi P, ini jadi I, 1 plus I pangkat N. F-nya 1 juta dibagi dengan P-nya 500.000,
Terus di sini 1 plus I-nya kita nggak tahu, N-nya jadi 10. Ini bagi ini dapatnya 2. Nah, ini sama, kalian silahkan cari di tabel bunga yang tadi. Di tabel bunga yang tadi, yang ini ya, cari sampai, ini saya cuma fotokan beberapa aja, 1, 2, dan 8 aja. Nah, cari sampai, ini cara carinya tadi, bentar. Nah, kalian perhatikan yang bagian compounding factor ini. Kita sekarang cari mulai dari bunga 1% ya. Karena N-nya 10, kita lihat dari yang ini. Yang ininya 10. Ini 1,1-an. Kita harus cari dapat angkanya 2. Jadi cari satu-satu di tabel bunga kalian nih. Cari sampai di N ke-10 angkanya itu pas 2 gitu ya. Nah di bunga 1% tidak ada karena ini masih 1,1. Lalu di tabel yang 2%, tahun ke-10-nya kita lihat baru 1,2. Ingat harus cari sampai 2. Nah, cari-cari terus. Nah, kebetulan di PowerPoint udah ketemu dia. Dia ketemu 7% dan 8%. Di sini saya cuma fotokan 8%, cuma kita lihat yuk 8%. Nah, di 8%-nya, tahun ke-10 sesuai dengan soal tahun ke-10 itu 2,1. Jadi di yang 8% itu angka ke N10-nya itu nilainya 2,158925. 2,158925. Nah, nanti kalau misalnya ini saya nggak fotoin aja, di tahun ke-7-nya kebetulan angkanya juga kurang pas, tidak pas angkanya 2 gitu. Kita perhatikan di sini di modul sudah dituliskan. Waktu dia cari di tabel, angka 7%-nya, itu 7%-nya di tabel ya, itu ketemu angka 1,967151 gitu. Jadi bentar. Oke. Nah, jadi di tabel ketemu di 7% baru ketemu angka 1,96. Di 8% ketemu angkanya udah lebih 2,1. Nah, kalau yang soal sebelumnya itu kan pas ya 1,9999 berarti dibulatkan 2. Kalau ini masih jauh, 1,96 tuh masih jauh dari angka 2. Karena tidak pas, jadi antara 7 dengan 8 ini tidak pas. Enggak ada yang angkanya pas 2, maka kita harus ambil tengah-tengahnya. Caranya gimana ya? Pakai rumus ini yang ada di PowerPoint ini. Nih ya. Nah, rumusnya nanti ini kalian bakal ketemu lagi di materi selanjutnya. Tapi mungkin nggak materi grace period. Yang setelahnya. Jadi NPV, IRR. Nah, pakai ketemu rumus ini lagi. Jadi kita cari I-nya ya. I-nya itu nanti 7%. Kenapa harus pakai 7%? Karena kalau kita kira-kira ya, kalian kira-kirain aja nih. Antara 7% dan 8%, kalau kita mau cari angka yang mendekati 2, pasti kira-kira jawabannya 7, sekian-sekian persen. Kalau 8, itu berarti udah lebih dari 2 angkanya, nggak bisa pakai 8. Jadi pakai yang kecil, angka yang lebih kecil, 7%. Kalian tambahkan dengan hasilnya tadi, 2, kita kurangi dengan nilai dari 7%-nya, 1,967151 per angka dari 8%-nya 2,158925 kurang hasil dari yang tadi juga 7 1,967151 kalikan dengan 1%. Lah 1% itu apa? 1% itu selisihnya. Jadi 8 dikurang 7 itu 1. Nanti kalikan dengan 1%. Nah, ini sama kita coba hitung di kalkulator ya. Saya kurangin ini dulu karena ini angkanya terlalu banyak koma-komanya. Jadi 2,158925 dikurang dengan 1,967151. Nanti kalian ini kurang ini lalu bagikan hasilnya. Jadi 2 kurang 1,967151 dibagi hasil yang tadi, dapatnya ini 0,17 kali 1%, 1% 0,01. Lalu nanti 7% tambahkan hasil hitungan kita yang tadi. 7% 0,07 tambahkan hasil hitungan kita yang tadi, dapatnya ini 0, ini saya tulis dulu di sini. 0,0717
1, 2, bla 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 gitu ya. Nah, lalu kita mau ubah ke persen berarti tinggal kali 100 saja. Kalikan 100 hasilnya 7,17%. Nah, ini kalau pakai cara interpolasi. Jadi cara ini diperkenalkan di awal. Oh, nggak kelihatan papan tulisnya. Nah, jadi cara ini, enggak, dikalikan 100 ya. Oke. Nah, cara ini diperkenalkan di awal supaya nanti kalian nggak asing lagi. Cuma ya seperti biasa, kata saya sebenarnya ini bisa kekurangannya adalah kalian harus cari tabel bunga sih, harus cari tabel bunga satu-satu, tapi tips dari saya sebenarnya kita bisa pindah ruas dengan cara matematika. Jadi ini saya coba kerja dengan cara matematika ya. Ingat ini namanya cara interpolasi, menggunakan tabel bunga. Sekarang saya hapus dulu papan tulisnya, kita coba menggunakan cara matematika yang tidak perlu tabel. Ketemu nggak hasilnya 7,17 ya? Oke, di sini kita coba lagi sama, pangkat 10-nya kita pindahkan ruas, dia jadi akar. Lalu ini nanti jadi 1 plus I. Nah, kita coba lagi ya, 10 dulu, baru nanti kita akarkan dengan 2. 2 hasilnya ini, 1,071773 dan sekian. Lalu ini nanti hasilnya 1 plus I, nah sama kita pindah ruas ya. Pindah ruas, satunya kita pindah karena kita mau cari I, ini kita pindah ruas. 1,071773 bla bla bla. Tambah pindah ruas jadi kurang, kebalikannya ini I, berarti kalau kita kurangin dapat 0,071773 sama dengan I, lalu tinggal dikalikan 100 untuk mendapat persentase. Jadi 7,1773% sama dengan I, begitu. Jadi kalau kita perhatikan di sini hasil saya 7,1773, kalau yang ini 7,17. Kalau di PowerPoint 7,17. Nah, paling bedanya itu di koma-koma ya. Kenapa di koma-koma? Karena di awal di sini dia nggak tulis full. Sebenarnya ini kan komanya masih banyak. Dia bulatkan. Jadi ketika hitung paling bedanya hanya belakangnya aja. Kalau ini saya potong ya. Ini kan jadi 7,18. Kalau ini kan 7,17. Nah, nggak masalah. Beda belakang komanya aja, tapi 7-nya jangan berbeda ya. Misalnya, kalau punya saya kan jadi 7,18 kalau dibulatin. Kalau yang ini jadi 7, kalau yang tadi itu 7,17. Nah, kalau beda belakang koma nggak apa-apa, jangan sampai bedanya di depan. Misalnya saya ketemunya 9 gitu kan, ini harusnya jawabannya 7, ya salah gitu ya. Jadi berbedanya hanya boleh yang ada di ujung-ujung komanya aja. Oke, ini untuk materi yang tentang kalau kita mau cari I sama N. Nah, selanjutnya kita nanti akan bahas gimana sih kalau annuity do gitu ya.